Kali ini mengetengahkan episode ke-11 dengan judul Alam Prayangan. Panembahan Nyokrawati menghendaki Raden Mas Jatmiko atau Raden Mas Rangsang. Ratu Adi memanggil putranya menghadap Sang Prabu. Sementara Ratu Lungayu duduk sambil menunduk di sebelah Sang Prabu. Suasana hening dan mencekam. Malam kian senyap saat Raden Mas Rangsang hadir diiringi Ratu Adi sang ibu. Pemuda itu bersujud dan menghaturkan sembah di hadapan romonya. Duduklah, Ger. Hamba Kanjeng Romo. Istriku Ratu Lungayu. Hamba Kang Mas Prabu. Ku minta kau tidak keberatan dengan kenyataan yang dialami Putranda Martopuro. Keadaan tubuhnya dan jiwanya jelas tidak memungkinkan membantu tegaknya Mataram. Jadi apabila aku lebih memberatkan beban kenegaraan ini kepada putraku Den Mas Jatmiko, kau tidak menaruh iri pada saudaramu, Ratu Ayuati. Hamba Kang Mas Prabu. Segala pikiran jahat biarkanlah menyingkir dari hati hamba. Hamba tahu dan hamba menyadari bagaimana Putranda Martopuro memang memiliki loro owah. Aku tidak bermaksud mengatakan bahwa anak kita owah. Tetapi memang inilah kenyataan dan cobaan yang diberikan Yang Maha Agung pada kita. Kita sebagai umatnya mesti menerimanya dengan lapang dada. Hamba Kang Mas Prabu, apapun yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa kepada kita memang pantas kita terima dengan ucapan syukur. Dan hamba mengucapkan syukur atas kemuliaan, kehormatan, kedudukan, dan segalanya yang telah Kang Mas berikan kepada hamba. Terima kasih atas pengertianmu, istriku Ratu Adi. Hamba Kang Mas Prabu. Terima kasih atas kesediaanmu membawa putraku Rangsang ke sini. Hamba Kang Mas Prabu. Putraku Jatmiko. Hamba Kanjeng Romo. Kau tahu mengapa pada saat ini Romo memanggilmu? Hamba Kanjeng Romo. Aku ingin agar kau memimpin saudara-saudaramu. Aku menugaskan kepadamu supaya kau menyertai gurumu Aji Sukmo. Hamba Kanjeng Romo. Ini adalah kesempatan emas yang harus kau pergunakan sebaik-baiknya. Hamba Kanjeng Romo. Aku tidak ingin kau mengecewakan Mataram. Mulai saat ini, kau harus belajar memegang tongkat kepemimpinan. Siapa lagi jika bukan dirimu, bila kelak Romo tiada? Hamba Kanjeng Romo. Hamba siap melaksanakan apa saja sesuai dengan titah Kanjeng Romo. Hamba menyerahkan jiwa dan raga hamba untuk Mataram. Terima kasih anakku. Kau ternyata membuka hati dan pikiranmu untuk kepentingan negaramu. Memang tugas ini amat berat. Tetapi aku percaya kau bisa menghadapinya. Nampaknya kau ingin bicara. Bicaralah. Hamba Kanjeng Romo. Jikalau Kanjeng Romo tidak keberatan, hamba ingin mengajak sahabat hamba, Baratigo, Baurekso, Alap-Alap, Hajubala, dan yang lain-lainnya, Romo. Baratigo, Baurekso, Alap-Alap, Hajubala. Banyak sekali kawan-kawanmu, Ger. Siapa sebetulnya mereka? Hamba Kanjeng Romo. Baratigo adalah sahabat hamba, dan ia juga memiliki kemampuan olah kanuragan. Dia putra Paman Barat, seorang perwira Mataram. Demikian juga yang lain. Mereka para putra perwira Mataram, Romo. Hamba tidak ragu-ragu mengajak mereka. Tapi apakah orang tua mereka tidak keberatan? Kanjeng Romo, apa yang hamba lakukan pasti bisa dilakukan oleh mereka, sebab mereka adalah sahabat hamba yang terbaik. Tentu saja setelah Kang Mas Aji Sukmo, Romo. Kalau memang itu yang kau harapkan, ya baiklah. Aku percaya dengan keputusanmu dan pilihanmu. Dan kau tidak akan pernah mengecewakan. Hamba Kanjeng Romo. Sebelum kami berangkat menuju ke Surabaya, hamba akan mengajak kawan-kawan menghadap Kanjeng Romo. Beberapa hari kemudian, Raden Mas Rangsang atau Raden Mas Jatmiko benar-benar mengajak Baratigo menghadap Sang Prabu. Panembahan Nyokrawati menerima kehadiran Baratigo dengan mata berbinar-binar. Hamba Kanjeng Sinuwun, nama hamba Baratigo. Baratigo?
Apakah kau ada hubungannya dengan Perwira Barat? Hamba Kanjeng Sinuwun. Perwira Barat adalah orang tua hamba. Oh, syukur alhamdulillah. Jadi kau adalah putra Perwira Mataram. Hamba Kanjeng Sinuwun. Dan Mas Rangsang putraku. Hamba Kanjeng Romo. Sejak kapan kau berkawan dengan Baratigo? Sejak kecil, Kanjeng Romo. Sejak kecil? Setiap kali hamba bermain di Wisma Kesatrian dan Palagan Kesatrian, Kanjeng Romo. Bagus, bagus. Ya. Romo mengerti, Nger. Romo paham. Baik. Barat. Ternyata kau memiliki putra yang tampan. Padahal kau adalah putra tunggalnya. Hamba Kanjeng Sinuwun. Ternyata Kanjeng Sinuwun mengetahui orang tua hamba dan bagaimana latar belakang hamba. Tentu, aku mengetahui siapa orang tuamu. Baratigo. Kau tampan dan gagah seperti bapakmu. Kalau sekarang jalinan persahabatanku dengan orang tuamu dilanjutkan oleh anak cucuku, ada baiknya. Lalu siapa yang kau ajak itu, Den Mas Rangsang? Hamba Kanjeng Romo. Di sebelah barat Tigo adalah alap-alap. Alap-alap? Kalau tidak salah, kau pun putra seorang perwira Mataram. Hamba Kanjeng Sinuwun. Kau pun juga nampak tinggi besar dan gagah. Kau akan menjadi prajurit yang baik, alap-alap. Hamba Kanjeng Sinuwun. Baiklah. Aku senang apabila kalian bisa bersahabat dan saling membantu. Kalau kalian bersama Den Mas Rangsang, maka kalian harus menjaga diri sebaik-baiknya. Hamba Kanjeng Sinuwun. Tapi jangan takut. Calon-calon prajurit Mataram harus berani dan harus mengenal siapa dirinya. Jika sejak kecil aku ikut turun ke medan laga bersama Kanjeng Romo Senopati, bersama eyang kalian, maka kalian pun harus banyak belajar dari saat-saat genting seperti ini. Baiklah, kalian bisa bergabung dengan Eyang Mangkubumi. Hamba Kanjeng Sinuwun. Jangan sampai kalian mengecewakan Eyang Mangkubumi, dan jangan sampai membuat sedih Eyang Puyut Mondoroko. Sebab mereka telah memikirkan Mataram dengan segenap jiwa raga. Mereka merintis Mataram hingga bisa seperti sekarang ini. Kumohon kalian patuh. Jika tidak, kalian bisa dihukum. Hamba Kanjeng Sinuwun. Apakah selama ini Eyangmu Mangkubumi mengerti kalau kalian selalu bersama-sama di Palagan Kesatrian untuk berlatih olah kanuragan? Hamba Kanjeng Romo, alap-alap, Baratigo, dan semua kawan-kawan hamba selalu ada di Palagan Kesatrian untuk belajar olah kanuragan dan seringkali berlatih giat bersama guru kami yang paling muda, Kang Mas Aji Sukmo Romo. Bagus, bagus sekali. Baiklah, kalian bisa kembali ke Palagan Kesatrian dan banyaklah belajar. Jangan sampai mengecewakan guru kalian. Hamba Kanjeng Sinuwun. Tekaslah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Panembahan Nyokrawati puas sekali melihat taruna-taruna muda Mataram yang memiliki semangat tinggi untuk membela Mataram. Setelah ia mengiringkan kepergian alap-alap, Baratigo, dan Raden Mas Rangsang, maka Panembahan Nyokrawati melangkah menuju ke Wisma Kiwari. Kesunyian meliputi suasana tempat tinggal juru taman itu. Hanya nyala pelita minyak jarak yang nampak berkedip menerangi ruangan tengah wisma. Boneka wayang tergantung hampir di setiap bingkai di dinding. Beberapa tembikar dan keramik menghiasi sudut ruangan. Setangkai bunga tunjung diletakkan di jembangan kecil di atas meja. Kiwari mengamati Werkudara ketika Panembahan Nyokrawati sudah tiba di tempatnya tanpa uluk salam. Oh, Kanjeng Sinuwun, silakan. Maafkan aku, Kiwari. Bila aku harus sejeman menuju ke wismamu. Kanjeng Sinuwun, adakah yang dapat hamba bantu? Kiwari, hamba Kanjeng Sinuwun, aku bangga denganmu. Selama kau di sini, kau telah membantuku dengan membangun Propoyekso, tempat kediamanku yang elok. Aku juga mengucapkan terima kasih dengan segaran Ing Sirnobumi. Ya, Taman Donoloyo yang indah, pesanggrahan kerapiak yang asing. Aku bangga sekali. Dan tempatmu sekarang menjadi tempat yang luar biasa indahnya. Terima kasih atas pujian Kanjeng Sinuwun. Semoga tidak membuat hamba besar kepala. Lalu apakah maksud kedatangan Kanjeng Sinuwun di wisma hamba? Kau tentu telah mendengar bagaimana rencana Mataram untuk mengirim Narasandi ke Surabaya. Jika kau belum tahu, sekarang ku beritahu dan ku tegaskan bahwa Mataram ingin mengetahui dengan pasti apa yang telah terjadi di Surabaya akhir-akhir ini. Hamba Kanjeng Sinuwun, aku bermaksud untuk turun tangan sendiri, Kiwari. Aku harus tahu persis duduk perkara yang sebenarnya di Pantai Timur. Maksud Kanjeng Sinuwun? Tentu saja aku ingin melihat sendiri bagaimana keadaan di Gresik, di Tuban, Surabaya dan daerah sekitarnya. Surabaya nampaknya semakin kuat,
karena ia telah memiliki banyak sekutu. Gresik, Pasuruan, Blambangan, Curtan, Japan, Wirosobo, Kediri, bahkan sampai ke Sukadana di Borneo, sampai di Landak. Hamba Kanjeng Sinuwun, memang Raja Giri yang agung sudah sepantasnya memiliki daerah jajahan yang luas. Lalu, apa maksud Kanjeng Sinuwun untuk turun ke Surabaya sendiri? Apakah tidak menimbulkan keresahan? Ampun Kanjeng Sinuwun, mohon direnungkan kembali. Kiwari, jangan bicara pada siapapun juga. Ini antara kau dan aku. Kanjeng Sinuwun, aku hanya ingin kau mengikuti permohonanku, Kiwari. Kiwari hanya bisa melotot saat perlahan-lahan Panembahan Nyokrawati melepaskan busana kebesarannya di hadapannya. Panembahan Nyokrawati tersenyum. Busana kebesarannya ia letakkan di atas meja di depan Kiwari. Apa maksud Kanjeng Sinuwun? Aku ingin meminjam pakaianmu, Kiwari. Dan sebagai gantinya, kenakanlah busanaku. Kanjeng Sinuwun, apakah ini tidak akan menimbulkan kekacauan di dalam istana? Hanya beberapa hari, Kiwari. Tolong, kau mewakili diriku mengenakan busanaku. Kau bisa tinggal di Donoloyo. Kau juga bisa tidur di Proboyekso. Ampunkan hamba, Kanjeng Sinuwun. Apakah Kanjeng Sinuwun mencobai hamba? Kiwari. Mana mungkin aku mencobai orang kepercayaanku? Justru kepalaku ada di tanganmu, Kiwari. Kau telah banyak berjasa kepada Mataram, bukan hanya kepadaku. Untuk itu janganlah kau ragu-ragu menerima mahkotaku dan busana kebesaranku ini. Kau harus segera mengenakannya, dan kau pun harus segera kembali ke Proboyekso mengenakan busanaku. Kau masih tampan dan gagah, dan keadaan kita imbang. Banyak orang mengatakan kau mirip dengan wajahku. Untuk itulah, aku hanya bisa minta tolong kepadamu, Kiwari. Ampunkan hamba, Kanjeng Sinuwun. Hamba sungguh tidak mengerti apa yang Kanjeng Sinuwun inginkan. Kiwari, gampang saja. Kau hanya cukup mengenakan busanaku dan aku meminjam pakaianmu. Juga kudamu si hitam. Aku pinjam sekalian. Kanjeng Sinuwun, ini bisa membahayakan. Ini bisa menimbulkan keributan. Percayalah, Kiwari. Hanya kau yang bisa kupercaya. Ampunkan hamba, Kanjeng Sinuwun. Bagaimana hamba harus melakukannya? Lakukan saja dan jangan ragu-ragu. Setelah kau mengenakan, segeralah kembali ke Proboyekso. Kau harus menemani istri-istriku dan menemani para selir. Memang ini berat sekali untukmu. Tetapi aku percaya atas kesetiaan, ketulusan, dan kejujuranmu. Perlahan-lahan, Panembahan Nyokrawati melepaskan ikat kepala Kiwari, lalu menggantikannya dengan mahkotanya dan busana kebesaran raja. Kiwari hanya bisa diam dan merasa kurang enak mengikuti apa yang dikehendaki sang raja. Ternyata kau tidak kalah dengan Jola. Kau pantas menjadi raja walau hanya beberapa hari, Wari. Kanjeng Sinuwun, bagaimana hamba bisa menghadapi orang-orang istana? Ingat, kau adalah seorang seniman. Kau adalah seorang dalang tangguh di istana ini. Tentu saja bisa menggantikan kedudukanku dengan baik. Bermainlah sandiwara dengan sebaik-baiknya. Kupercayakan semua ini kepadamu. Sinuwun, apa itu, Kiwari? Ampunkan hamba sebagai pegangan dan rasa percaya yang telah Kanjeng Sinuwun bebankan pada hamba. Maka hamba rela menyerahkan pusaka ini pada Kanjeng Sinuwun sebagai ganti busana yang hamba pakai. Tolong agar pusaka ini Kanjeng Sinuwun manfaatkan sebaik-baiknya
selama perjalanan menuju ke Surabaya. Apakah yang ada di dalam bumbung ini, Kiwari? Ini adalah akar mimang, Kanjeng Sinuwun. Kanjeng Sinuwun, akar mimang bisa dimanfaatkan untuk menghilang. Kau pintar sekali. Baiklah, untuk sementara ku terima dan ku pinjam pusakamu ini. Sepulang dari Surabaya, segera ku kembalikan. Dan ingat, kita akan bertemu di Donoloyo. Aku hanya beberapa hari di Surabaya. Maka demikianlah, Kiwarih menyerahkan akar mimang kepada Panembahan Nyokrawati yang telah mengenakan busananya, dan Kiwarih yang kini mengenakan busana raja mengangguk melangkah sesidema, bersembunyi-sembunyi menuju ke Praboyekso. Praboyekso adalah tempat kediaman raja yang telah dibangunnya pada tahun 1525 Jawa atau tahun 1603 Masehi. Setelah Kiwarih lenyap di antara dinding istana Pasewakan dan Praboyekso, Panembahan Nyokrawati langsung menghelak kuda hitam milik Kiwarih menuju ke Surabaya seorang diri. Tak ada seorang pun yang tahu kepergiannya itu. Dikehendaki Kanjeng Sinuwun. Aku jadi tidak enak. Kalau terjadi apa-apa, aku tidak bisa menghindarkan diri. Aku juga bodoh sekali. Mengapa akar mimang aku serahkan pada Kanjeng Sinuwun? Seharusnya pusaka itu harus tetap kubawa. Jadi kalau ada sesuatu, aku bisa menghilang. Aduh, bagaimana ini? Ampunkan hamba, Kanjeng Sinuwun. Apa yang kau perlukan, Sosok, sehingga kau datang kemari tanpa kuundang? Hamba Kanjeng Sinuwun, pada saat ini Kanjeng Pangeran Mangkubumi mengadakan pertemuan bagi para perwira Mataram. Kalau tidak keberatan, Kanjeng Sinuwun diperkenankan hadir. Sosok, aku mungkin tidak bisa menghadiri pertemuan itu. Karena ada keperluan lain yang harus kuselesaikan. Rasanya kurang sopan dan tidak baik menjilat ludah sendiri. Aku sudah mempercayakan sepenuhnya masalah ini pada Pak Ali Mangkubumi. Jadi, aku tidak perlu menghadiri rencana yang akan dilaksanakannya. Kembalilah ke sana dan sampaikan salam hormatku pada Pak Ali Mangkubumi. Aku percaya penuh kepadanya. Hamba Kanjeng Sinuwun, kalau begitu hamba akan kembali ke Wisma Mangkubumen. Sampaikanlah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mampus aku kalau masalah-masalah seperti ini terus terjadi. Aku bisa jadi orang gila. Jadi raja. Dalam hatinya, Kiwarih geli sendiri karena kini ia harus mengenakan pakaian kebesaran seorang Raja Mataram. Ia tergelak seorang diri sambil melangkah menuju ke ruang pribadi raja. Di ruang Praboyekso itu, ia berjalan mondar-mandir tidak tenang. Lebih-lebih para istri telah berada di sana. Sang Ratu Adi dan Sang Ratu Lungayu bersama-sama mendekatinya.
mampus aku. Kalau seperti ini, apa yang harus kulakukan menghadapi para istri Kanjeng Sinuwun? Aduh, Gusti yang Maha Agung, kuatkanlah imanku. Aku tidak bisa melangkah jika harus berjalan seorang diri. Kanjeng Ratu Adi dan Kanjeng Ratu Lungayu. Kang Mas Prabu, mengapa bengong sendiri? Kang Mas, hamba siap menemani Kang Mas Prabu. Mengapa Kang Mas Prabu gelisah? Mari Kang Mas, kami siap menemani Kang Mas Prabu. Silakan, Kang Mas berbaring. Biarkan kami memijiti Kang Mas apabila Kang Mas kelelahan. Aku tidak lelah, istri-istriku. Silahkan kalian istirahat. Aku tidak lelah. Memang aku akui, aku gelisah sekali. Nimas Lungayu, Nimas Ratu Adi. Apakah gerangan yang menjadi beban hati Kang Mas Prabu? Nimas Ratu Adi tahu sendiri. Saat kehadiran Paman Geni Ronggo dan serombongan Narasandi dari pesisir Jawa Timur, orang-orang Portugal dan orang-orang Belanda semakin banyak datang di Gresik, di Surabaya, di Pasuruan dan di Pelabuhan Tuban. Mereka diizinkan oleh Kanjeng Sunan Giri yang Agung mendirikan loji-loji. Bukankah Eyang Mangkubumi dan Eyang Buyut Mondoroko telah memikirkan semua itu, Kang Mas? Bukankah Kang Mas Prabu telah menyerahkan tanggung jawab itu pada mereka? Mengapa Kang Mas Prabu masih beberat hati dan memikirkan segalanya? Janganlah sampai nanti Kang Mas Prabu dianggap tidak memberikan kepercayaan sepenuhnya pada Eyang Mangkubumi dan Eyang Buyut Mondoroko. Pendapat Nimas Ratu Adi benar adanya, Kang Mas Prabu. Hamba sependapat dengan pemikirannya. Lebih baik Kang Mas Prabu memikirkan yang lain. Apabila kau tahu hati dan perasaanku, tentu saja kau mengerti betapa sulit keberadaanku saat ini, istri-istriku. Apakah Kang Mas Prabu memikirkan putra kita, anak Mas Den Mas Rangsang, atau anak Mas Martupuro? Tentang Rangsang si Jatmiko, sedikit pun aku tidak khawatir. Tetapi bagaimanapun juga, aku memikirkannya. Ia memang patut belajar dari masalah-masalah seperti itu sejak dini, Nimas Ratu Adi. Tetapi entahlah, ada sesuatu yang mengganjal dalam hatiku tentang Martopuro. Aku berserah. Sudahlah Kang Mas. Kang Mas perlu istirahat. Akhir-akhir ini Kang Mas merasa gelisah dan enggan beristirahat. Mari Kang Mas, kami temani Kang Mas Prabu. Nimas Ratu Lungayu, istri-istriku, di Propoyekso ini terus terang aku merasakan kepenatan dan kelelahan. Atau barangkali aku jenuh di sini. Aku ingin pergi ke Krapyak. Kang Mas Prabu? Ya, hanya ingin mengalihkan suasana hatiku. Kalian tidak perlu bersedih dan kalian tidak perlu khawatir. Apabila Kang Mas Prabu ingin ke sana, hamba pun siap menemani. Hamba juga Kang Mas Prabu. Kami mengerti betapa beban hati dan pikiran Kang Mas Prabu makin banyak. Mataram semakin panas dan tegang. Banyak masalah di dalam pemerintahan, terutama raja-raja daerah yang khawatir dengan kekuasaan Surabaya. Kalau Kang Mas Prabu akan ke Krapyak, kami harap sudi kami temani. Tidak. Aku bermaksud untuk ke Krapyak seorang diri. Kang Mas? Iya, aku ingin beristirahat sendiri tanpa kalian. Kuharap kalian bisa mengerti. Ratu Adi dan Ratu Lungayu hanya saling memandang. Mereka sungguh tidak mengerti apa sebetulnya yang telah terjadi pada suaminya. Namun di balik semua itu, Ratu Adi dan Ratu Lungayu
belum menyadari sepenuhnya bahwa lelaki yang ada di dekat mereka, yang ada di samping mereka, sebetulnya bukanlah Panembahan Nyokrawati, tetapi Kiwari yang mengenakan busana Sang Prabu. Kiwari sendiri tidak enak. Ia kemudian meninggalkan ruang Praboyokso menuju ke Taman Praboyokso. Ratu Adi dan Ratu Lungayu tidak mengikutinya karena mereka khawatir dengan suasana hati Sang Prabu. Prabu sudah kelelahan dengan para selirnya. Mengapa pemikiranmu sama dengan pemikiranku? Aku juga berpikiran demikian. Kalau begitu, kita harus pergi ke Wisma Kaputren. Kita harus tanya satu persatu seluruh selir Kang Mas Prabu. Apakah mereka telah melayani Kang Mas Prabu atau tidak? Kalau Kang Mas Prabu sampai mengerti, kita yang akan mendapat malu. Bagaimanapun juga, kita harus mengetahui dengan pasti apa yang sedang dipikirkan Kang Mas Prabu. Ayolah, kita ke Kaputren tempat para selir Adimas. Sang Ratu Adi dan Sang Ratu Lungayu bergegas menuju ke Wisma Kaputren para selir, tempat para istri raja berdiam. Mereka ingin menelusuri apa yang terjadi pada diri Sang Prabu. Sementara itu, Panembahan Nyokrawati yang sebenarnya kini sudah sampai di Jawa Timur, langsung menuju ke kediaman Pangeran Surabaya. Di Istana Sedekari Adipati Pekik, putra Sunan Giri yang telah menjadi Adipati di Pasuruan datang menghadap menemani penerimaan tamu agung dari negeri Belanda. Beruntung sekali aku mendapat pusaka agar memang milik Kiwari. Aku ingin menyusup dalam pertemuan mereka. Aku harus tahu dengan persis apa sebetulnya yang telah terjadi di antara mereka. Ya, ternyata Eyang Kiri juga hadir di sana. Nampaknya benar apa yang disampaikan Paman Panji Wirobumi. Ada banyak orang asing di Istana Surabaya. Terima kasih atas kehadiran para yang mulia dari Portugal dan Nederland. Apakah kehadiran para yang mulia masih ada kaitannya dengan kehadiran Tuan Jacob van Heemskerk beberapa waktu yang lampau?
saat terjadinya kegentingan di Mataram. Ya Tuan Raja yang Agung, kami datang ke Surabaya ini memang untuk melanjutkan persahabatan Nederland dengan Jawa Dwipa ini. Apabila Tuan Laksamana Jacob van Heemskerk telah merintis jalinan persahabatan dengan Raja Agung, maka perkenankanlah kami memperluas jalinan persahabatan dengan perdagangan di sini. Kami melihat orang-orang dari tanah India, Gujarat, Champa, dan dari berbagai negeri di seberang dunia ini yang bermukim di sini. Orang-orang Arab, orang-orang Cina juga banyak yang memiliki tempat-tempat dagang di sini. Kalau Tuan tidak keberatan, biarkanlah kami juga ikut menanam saham di Surabaya ini, di Gresik, ataupun di daerah lain di wilayah kekuasaan Tuanku Raja yang bijaksana. Tawaran tuan-tuan dan tawaran yang mulia di sini nampak menarik sekali. Tapi apakah semua itu telah dipikirkan dengan masak? Sebab perlu para yang mulia ketahui, saat Tuan Jacob van Heemskerk datang di Surabaya, kami tidak bisa memberikan bantuan sedikit pun. Ketika itu Tuan Jacob van Heemskerk dan orang-orangnya habis dirampok oleh para tentara Demak Bintoro. Tetapi jangan khawatir para yang mulia, sebab pada saat ini pemberontak itu telah dihukum oleh Raja Mataram. Oh, Tuanku Raja yang bijaksana. Tentang Tuan Laksamana Jacob van Heemskerk, kami cukup mengerti. Kami telah menerima berita bahwa saat itu Dama and Mataram terjadi perang. Sudah wajar jika rintangan menghalanginya. Bahkan kami menyadari bahwa peperangan tidak akan pandang bulu untuk merampas dan merampok barang-barang yang dipucuk. Seperti saat terjadi di Eropa dulu. Peperangan pasti diikuti perampokan dan perampasan, penjarahan, penyiksaan dan pemerkosaan. Kami paham ya Tuanku Raja. Terus terang, saat itu kami tidak bisa melakukan apa-apa. Oh tidak, Tuanku Raja yang bijaksana telah bantu kami dengan mengirim surat Tuan Jacob hingga sampai di tangan Andrian Boysot dan kawan-kawan di dalam. Lalu bagaimana keadaan mereka, Tuan Stephen Danson? Berita terakhir yang kami terima, mereka kini ada yang tinggal di Semarang, Tuanku Raja. Di Semarang? Benar, Tuanku Raja. Tapi sudahlah, tentang mereka perintah kami telah urus. Tapi tidak perlu bikin pusing Tuanku Raja. Oh, syukurlah jika mereka masih selamat. Memang tidak semua mereka selamat Tuanku Raja. Mereka ada yang mati, tapi itu sudah menjadi hukum sebab akibat. Lebih-lebih dalam suasana perang. Jika tidak hidup, ya matilah. Lupakan mereka Tuanku Raja. Tuan Raja yang bijaksana, maaf kami bawa sedikit oleh-oleh dari Nederland. Perkenankan kami berikan pada Tuanku Raja. Sebagai tanda persahabatan kami, terimalah persembahan dari bangsa kami di Nederland. Para anak buah Stephen Danson menyerahkan kotak besar yang berisi pakaian sutra dan perhiasan kepada Raja Giri yang Agung, sesembahan orang Surabaya. Lalu beberapa orang kepercayaan Stephen Danson membuka kotak besar itu di hadapan Raja Giri yang Agung. Raja Giri yang telah rabun itu meraba-raba apa yang ada di depannya. Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Saudara pendengar, silahkan menunggu seri berikutnya dalam serial Wahyu Astabrata ini. Sampai jumpa.